Kita mulai. Ya. Dah? Oke. Ya. Oke. Baik, adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak-kakak, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, kami. Selamat hari Minggu. Kita mau mulai IHMPT karena Tuhan sudah begitu baik dalam minggu terakhir kemarin kita jalani. Berkat Tuhan begitu boleh baik, kita boleh sehat, sebagaimana kita ada masing-masing. Jadi mari kita melakukan IHMPT online ini dengan penuh semangat ya. Amin. Semangat bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Mari adik-adik dan kakak-kakak. Ya, baik. Adik-adik, kakak-kakak semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 29 November 2020 secara virtual, dan kami percaya setiap kami boleh mengikutinya dalam kondisi kesehatan tubuh yang baik, dan itu karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengalaskan ibadah kami di saat ini dari awal hingga kesudahannya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati hati dan pikir kami untuk dapat kami konsentrasikan sepenuhnya hanya untuk ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Beng. Iya, maaf Kak, lupa saya unmute Kak. Ya, kita akan membacakan nas pembimbing dari Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-35. Ya, nas pembimbing dari Kisah Para Rasul 20, ayatnya 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Unmute, Mei. Kami unmute. Unmute. Oke, baik adik-adik dan kakak-kakak, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur, mana saja kau pergi.
indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang Oke, adik-adik semua, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita semua satukan hati kita mau mempersiapkan hati kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini, di mana kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu secara online melalui Zoom. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama lagi mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjaga dan menyertai kami, Tuhan boleh berada di dalam hati kami masing-masing, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami pelajari sama-sama hari ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak Tuhan Yesus sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ika, kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang 8, ayat yang pertama sampai yang ke-9. 2 Korintus pasal 8, ayat yang pertama sampai yang ke-9, yang menyatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Oke, adik-adik semua, kakak-kakak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kakak akan share screen ya, adik-adik ya. Kak Mercy, boleh tolong dikasih akses buat share atau gimana? Bisa kan? Untuk share screen? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Oke. Oke, adik-adik udah kelihatan semua kakak-kakak? Halo, udah kelihatan screen-nya? Udah. Udah. Oke, adik-adik, kita pada hari ini sudah sama-sama belajar atau sudah sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Hari ini kita akan
topik firman Tuhan atau renungan kita adalah kehadiran yang memberi harapan. Oke, tadi kita udah sama-sama nih baca Alkitab ya dari 2 Korintus 8 ini. Kita menyoroti jemaat Makedonia. Ya, jadi ada poin penting atau ada hal yang kita bisa pelajari atau ada hal yang menarik dari jemaat Makedonia ini. Oke. Yang pertama, jemaat Makedonia yang meskipun berada di dalam kondisi sulit tetap memiliki semangat untuk memberi. Jadi adik-adik, kalau kita lihat dari 2 Korintus 8 ayat 2, kakak bacakan ya, sambil kakak bacakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, jadi jemaat Makedonia ini meskipun berada dalam kondisi yang sulit, lagi diliputi berbagai penderitaan atau cobaan, terus keadaannya juga sangat miskin, namun mereka kalau kita baca di 2 Korintus pasal 8 ini, mereka itu punya semangat untuk memberi. Ya, selanjutnya, nah jemaat Makedonia sendiri yang meminta dan mendesak kepada Paulus supaya mereka bisa ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka itu tidak disuruh atau tidak dimintai oleh Rasul Paulus, tapi mereka sendiri yang meminta, bahkan mendesak Paulus supaya mereka tuh bisa ambil turut berperan serta dalam pelayanan. Jadi memang saat itu kondisi jemaat atau keadaan di sekitar Yerusalem itu memang banyak jemaat yang mengalami kesulitan. Nah, saat itu jemaat Makedonia meskipun mereka juga dalam kondisi sulit, mereka mendesak atau meminta kepada Rasul Paulus supaya mereka bisa turut ambil bagian. Ya, ini menarik banget adik-adik si jemaat Makedonia ini. Lalu poin yang ketiga, ini yang penting sih adik-adik, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Jadi kalau adik-adik lihat dan kita sama-sama lihat di ayat kelima ini, mereka kakak bacakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi sebelum mereka bisa memberi diri untuk melayani, ya meminta kepada Paulus, mereka terlebih dahulu memberikan diri kepada Allah. Artinya jemaat Makedonia adalah jemaat yang memang dekat dengan Tuhan ya. Jadi mereka adalah jemaat-jemaat yang saleh gitu. Oke adik-adik. Sebelum kakak lanjut ke slide berikutnya, ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas atau kakak kecepatan? Diam berarti enggak ya. Berarti kita lanjut ya adik-adik, kakak-kakak. Oke. Nah, pada hari ini sebenarnya kakak pengen bawakan satu topik yang menurut kakak kita sama-sama bisa belajar atau kita bisa mengambil teladan dari jemaat Makedonia. Ya, jadi dalam surat Paulus ini pun Paulus meminta ya terutama kepada jemaat di Korintus itu untuk meneladani jemaat Makedonia ini. Jadi jemaat Makedonia ini punya kecenderungan mereka tuh punya kebahagiaan dalam memberi. Karena biasanya adik-adik atau kakak-kakak kita tuh biasanya ya lebih bahagia saat kita menerima, bener nggak? Daripada memberi. Normalnya begitu ya. Jadi tapi di jemaat Makedonia ini mereka tuh punya kebahagiaan dalam memberi. Ya, yang pertama yang kita bisa pelajari atau kita bisa teladani dari jemaat Makedonia, yang pertama pelayanan kasih itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja tanpa memperdulikan status ekonomi, suku atau agama. Bahkan orang yang berkekurangan bisa memberikan kontribusi atau pelayanan yang besar. Nah, contohnya jemaat Makedonia ini, mereka kan kalau kita lihat di ayat 2 nih adik-adik, kakak-kakak, mereka tuh kondisinya sebenarnya dalam kondisi yang sulit. Mereka punya cobaan sendiri, terus mereka juga dikatakan dalam kondisi yang miskin. Tapi mereka bisa memberikan atau memberikan pelayanan mereka dengan tulus. Ya. Jadi sebenarnya adik-adik pelajaran penting yang bisa kita peroleh adalah memberi itu lebih merupakan masalah hati atau niat, ya, daripada masalah keadaan. Jadi sebenarnya mungkin kita ada yang mungkin keadaannya baik-baik atau sedang berkelimpahan, tapi kadang-kadang kita pun juga kayaknya segan untuk memberi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau masalah memberi atau masalah ingin membagikan itu bukan lebih ke gimana keadaan kita gitu, tapi kita bisa contoh dari jemaat Makedonia, meskipun mereka keadaannya mungkin tidak memungkinkan untuk membagikan sesuatu atau memberikan sesuatu, tapi mereka tetap punya hati atau tetap punya motivasi atau niat untuk membantu. Jadi
sebenarnya kata-kata memberi, kata-kata melayani itu sebenarnya bukan masalah keadaan kok yang menentukan, tapi bagaimana hati dan niat kita. Apakah kita memang ingin memberi, apakah kita memang punya keinginan untuk membantu, seperti itu ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, nah pemberian yang benar bukan sekedar pemberian uang atau materi, namun lebih ke pemberian diri. Seseorang yang memberi diri kepada Allah, berarti orang tersebut memberi dirinya untuk dibentuk Tuhan Allah, agar hidupnya bisa diarahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga ia dimampukan oleh Allah sendiri untuk menjadi orang-orang yang bisa bermurah hati. Nah, ini pelajaran bisa kita lihat juga dari jemaat di Makedonia. Ya, jadi benar adik-adik, pemberian yang benar itu sebenarnya bukan sekedar untuk memberi uang atau materi gitu kan, namun lebih ke pemberian diri. Jadi kita semua sebenarnya punya kemampuan atau dimampukan oleh Tuhan untuk memberi sesuatu, menolong orang yang membutuhkan. Kita bisa memberikan, kita kan semua di sini punya waktu yang sama ya, 1 kali 24 jam. Kita juga punya pasti kita diberikan kemampuan lah sama Tuhan, ya kan, untuk bisa membagikan sesuatu, untuk bisa memberikan diri kita, waktu kita, tenaga kita, ya kan. Nah, itu yang penting adik-adik. Nah, jadi 2 poin ini yang bisa kita pelajari dari jemaat di Makedonia, ya. Jadi Rasul Paulus pengen kita belajar dari jemaat Makedonia ini, jemaat yang sebenarnya mungkin punya kondisi kesulitan sendiri, namun dia punya semangat memberi, semangat mengasihi, semangat melayani yang besar sekali. Seperti itu adik-adik. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke slide berikutnya? Ini slide terakhir sih. Nggak ada? Oke, sebelum kakak masuk ke slide terakhir, kakak pengen tanya dulu nih sama adik-adik yang hadir. Bentar. Ini ada siapa ya? Mana nih? Andrea, tampakkan pesonamu. Andrea mana, Andrea? Nah, halo Andrea. Andrea, ngerti nggak tadi yang kakak sampaikan mengenai jemaat Makedonia? Ngerti, Kak. Ngerti. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Bisa dong. Andrea kan tadi kita belajar bagaimana jemaat Makedonia itu punya semangat untuk membantu atau memberi atau melayani. Meskipun mereka dalam kondisi yang sekarang lagi dalam kondisi sulit ya. Nah, kita juga mungkin sekarang nih adik-adik dan kakak-kakak, kita juga sekarang sebenarnya dalam kondisi yang sulit juga gitu. Karena pandemi COVID ya. Kita nggak bisa kemana-mana, kita selalu deg-degan lah kalau mau keluar rumah karena takut COVID pastinya ya kan. Dan mungkin orang-orang sekitar kita juga, orang tua kita juga sekarang juga mungkin kerja juga jadi susah gitu, karena harus kerja dari rumah dan kalian juga sekolah dari rumah. Nah, dalam kondisi seperti sekarang adik-adik, kakak pengen tanya sih, apa sih yang bisa kalian lakukan sebagai teruna gitu? Bentuk pelayanan kalian nih gitu. Apalagi kan sekarang kondisinya sebenarnya kondisi yang nggak normal ya, karena ada pandemi gitu. Jadi semuanya, segala sesuatu, akses kemana-mana juga tertutup. Kira-kira Andrea, apa yang bisa kamu lakukan, Dek? Apa yang bisa kamu berikan, pelayanan kamu, kemana aja ya, bukan berarti harus gimana-gimana, ke keluarga, di sekolah, apa yang Andrea udah lakukan? Boleh nggak kakak tahu? Bantuin mama itu. Bantuin mama? Online shop. Oh, bantuin mama online shop, jangan lupa ya adik-adik semua kakak-kakak. Mantap. Jadi usaha mama, sekarang mama lagi usaha online shop ya, dan Andrea bantuin ya? Iya. Bagus, benar banget. Nah, itu hal-hal yang bisa kalian lakukan adik-adik. Terima kasih Andrea, good job ya, terusin ya. Oke, tetap semangat. Terus yang cowok nih sekarang, kakak mau tanya sama siapa ya? Noel, tampakkan Dek. Nah, ya. Tadi kan kita udah belajar nih sama-sama mengenai teladan yang bisa kita ambil dari jemaat Makedonia. Nah, kira-kira Noel nih sekarang saat kondisi kayak gini, Noel sekolah masih dari rumah, Dek? Atau udah masuk? Enggak mungkin kan masuk sekolah ya? Masih dari rumah. Nah, apa yang bisa Noel lakukan, bentuk pelayanan Noel atau bentuk bentuk pelayanan untuk kondisi sekarang? Dimana Noel nggak bisa kemana, mungkin nggak ketemu teman-teman gitu. Apa yang bisa Noel lakukan? Atau yang sudah Noel lakukan selama ini? Bantuin mama sih. Oh, bantuin mama juga. Bantuin mama apa tuh, Dek?
kayak buat kayak komputer gitu. Buat apa? Kayak bantuin sama laptopnya. Oh, bantuin sama laptopnya. Jadi kalau misalnya ada ini kegiatan-kegiatan melalui Zoom ya, bantuin mamanya ya. Oke, good job. Makasih Noel ya. Teruskan semangat. Nah, adik-adik, kakak senang sih dengar adik-adik semua bisa melakukan sesuatu meskipun mungkin di rumah aja gitu kan. Ya benar, bisa bantu orang tua. Jadi ya itu tadi, bantuan atau pelayanan itu nggak hanya melulu soal materi atau uang, ya kan? Pelayanan yang berarti itu sebenarnya adalah pelayanan yang diberikan dengan tulus, dengan kasih gitu kan, dengan semangat seperti yang dilakukan Jemaat Makedonia. Jadi pelayanannya itu benar-benar terasa gitu, ya kan? Nah, untuk menutup renungan kita pada hari ini, kakak share lagi satu bahan Alkitab yang bisa kita jadikan pedoman kita sama-sama. Ya. Oke. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Adik-adik, ini dari 2 Korintus 8 ayat 9. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus Kristus kita itu kaya ya. Kaya itu bukan berarti banyak uang apa-apa, enggak. Tapi lebih ke kemuliaan Dia. Tuhan Yesus kita itu kan apa sih yang Tuhan gitu kan, apa sih yang Dia nggak punya? Dia maha kuasa, maha mulia, tapi Dia rela datang ke dunia ini, Dia menanggalkan itu semua, supaya kita yang nggak punya apa-apa ini, supaya kita yang penuh dengan dosa ini, kita bisa kaya. Kaya dalam arti apa? Yaitu tadi yang udah kita baca, kita kaya iman, kita akhirnya bisa mengerti, punya pengetahuan yang benar mengenai kasih Tuhan, ya kan? Karena kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita pun harus punya semangat itu, semangat yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga Jemaat di Makedonia. Bagaimana dengan apa yang kita miliki saat ini, adik-adik, kita bisa senantiasa memberikan, kita bisa senantiasa membagi berkat kepada orang-orang sekitar kita, sehingga seperti topik kita pada hari ini, kehadiran kita bisa memberikan harapan kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi dalam masa-masa sulit seperti ini. Biarlah kita tetap menjadi anak-anak teruna yang tetap semangat melayani, memberi berkat melalui keseharian kita, yaitu tadi dimulai dari keluarga, ya, seperti membantu orang tua, membantu adik mungkin, yang mungkin semuanya sekarang kan melalui aplikasi Zoom gitu kan, sekolah dan semua kegiatan. Nah, kita bisa saling support satu sama lain, seperti itu. Oke. Kak rasa dari kakak cukup sekian. Ada yang mau bertanya adik-adik untuk renungan firman Tuhan hari ini? Ada yang mau tanya atau kakak-kakak lain ada yang mau ditanyakan sama adik-adik, boleh kakak. Kak Suci, Kak Sami, Kak Mei, Kak Maria, Kak Anov, Kak Rita, Kak Beng, Kak Dinda, Kak Jelita. Atau ada yang mau share-share pengalamannya selama masa COVID ini? Gak ada nih. Adik-adik jangan diem aja dong. skeptis ya. Jangan diem aja. Ini pengalaman selama di rumah juga mungkin ada. Udah ngapain aja yang bisa kalian lakukan? Coba siapa nih? Kakak tanyain satu lagi deh, boleh ya kakak-kakak ya? Siapa nih ya? Ya boleh. Noni, Winona. Hai Kak. Halo, selamat pagi Noni. Pagi, Kak. Noni, boleh dong cerita-cerita sama kakak-kakak dan teman-temannya semua selama di rumah. Noni ngapain aja? Bentuk pelayanan atau bentuk hal-hal positif yang bisa Noni ceritakan selama pandemi nih. Selama pandemi kan kita nggak kemana-mana, jarang nongkrong-nongkrong, jarang ketemu. Nah, Noni ngapain aja? Aku sih selama pandemi ini paling cuman sekolah terus bantuin di rumah sih. Kebanyakan. Oh, lebih banyak bantuin di rumah ya? Iya. Bantuin apa, beres-beres atau bantuin apa nih? Apa bantuin makan kayak kakak? Kalau aku kebanyakan bantuin beresin rumah, kayak beres-beres gitu. Oh, bantuin beres rumah ya, good job. Oke, semangat Noni, makasih ya. Makasih Kak. Oke adik-adik, mungkin dari kakak itu aja, kakak-kakak lain dan adik-adik. Tapi ya itu ya, kita harus benar-benar punya semangat untuk melayani, semangat untuk memberi. Dan ingat loh adik-adik, memberi itu kita nggak perlu nunggu kita punya uang dulu, kita punya apa gitu kan, nggak perlu. Tapi yang penting hati kita, niat kita. Dimana kita selalu ingat bahwa memang ya kita di dunia ini tugasnya untuk saling membantu, saling mensupport.
support, saling melayani seperti itu. Seperti jemaat di Makedonia lah. Jemaat Makedonia soalnya luar biasa banget nih. Jadi kita harus belajar, dan Rasul Paulus sendiri kan memberikan contoh itu kepada jemaat-jemaat yang lain mengenai tentang si jemaat Makedonia ini. Gitu. Jadi kalian pun juga harus tetap semangat ya dalam melayani, memberi gitu. Karena tadi tuh dari nas pembimbingnya Kak Beng adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, benar itu. Ya. Jadi yuk sama-sama kita gimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu ketika kita memberi, melayani itu kita bisa berbahagia juga. Oke, gitu. Amin. Oke. Kalau ada lagi yang mau tanya mungkin kakak-kakak atau adik-adik semua. Gak ada, Kak. Oke. Ya udah, berarti kita tutup ya. Ya. Oke, adik-adik dan kakak-kakak semua, mari kita tutup renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk pembelajaran renungan firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus kami bisa menjadi seperti jemaat Makedonia yang berbahagia ketika kami bisa membantu, ketika kami bisa memberi, ketika kami bisa melayani orang-orang di sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan dengan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, terutama di masa-masa sulit. Dan itu semua tidak menjadikan kami untuk tidak bersemangat, tapi biarlah semangat memberi, semangat mengasihi, semangat melayani tetap berada di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, lanjut Kak. Baik, kakak-kakak dan adik semua, sekarang kita mau persembahan. Bila persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan lewat QR barcode yang ada di sebelah kanan layar dan juga ke nomor rekening bank atas nama Gereja Protestan di Indonesia. Nomornya sudah tertera 12600983358. Kita menyanyikan lagu, sambil memberi persembahan kita menyanyikan lagu dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Baik. Untuk mendoakan persembahan, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami mau berkata yang Tuhan buat kami. Ketika kami sampai dengan detik ini, Bapa masih boleh memberikan persembahan kami, Bapa, yang mana itu juga semua daripada-Mu, Tuhan. Berikanlah persembahan kami ini, ya Tuhan. Pakailah ya Bapa menjadi alat-Mu ya Bapa untuk terus melayani di bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sarita. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk pelayanan kami semua di sini ya Bapa, baik kami sebagai pelayan maupun adik-adik kami ya Tuhan. Dari apa yang semua sudah kami dengar ya Bapa melalui firman Bapa yang
diberikan oleh Kaisa. Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami dengar dari kakak layan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Pakailah kami, Bapak, sebagai alat-Mu di dunia ini, ya Tuhan, dengan segala kekurangan kami, Bapak, tapi kami tahu, ya Tuhan Yesus, ketika kami boleh melakukannya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Ya Bapak di surga, kami mau berdoa juga, ya Bapak, untuk sekolah bagi adik-adik kami, masih bagi kakak layan, Bapak, yang masih menempuh pendidikannya, ya Tuhan Yesus. Berilah kami kekuatan, ya Bapak, temani kami dalam prosesnya, ya Tuhan, dan sampai akhirnya, Bapak, kami boleh mengucap syukur, Bapak, buat berkat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Ya Tuhan, itu kami juga berdoa untuk kakak layan kami, Bapak, yang begitu luar biasa, Tuhan, mendidik kami, mengajar kami, ya Tuhan, dengan segala kekurangan, ya Bapak, tapi kami percaya, Tuhan, Dia sudah memberikan apa yang terbaik. Berkati dalam kehidupannya, ya Tuhan, dalam rumah tangganya, Tuhan, dalam pekerjaannya, Tuhan, biarlah semua mereka sandarkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak di surga, kami juga yang berdoa untuk pandemi ini, Bapak, yang ada di negara kami ini, Bapak, di dunia ini, kami terkhusus Indonesia, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan memberikan pandemi ini bukan dengan dampak negatifnya, Bapak, tapi ada positif yang boleh kami ambil, ya Tuhan. Ya Bapak, tenaga medis kesehatan kami, ya Tuhan Yesus, memang kurang, ya Bapak, tapi jika kami semua sandarkan semua ke dalam tangan Bapak, kami percaya tidak ada yang tidak mungkin, ya Bapak. Semua akan hilang dari dunia, terkhusus dari negara Indonesia ini, Bapak. Berkati juga setiap tenaga medis, dokter, suster, siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID ini, ya Tuhan Yesus, berilah kekuatan dari pelayanan tangan-tangan mereka, ya Tuhan, dan biarlah mereka juga diberikan kekuatan sehingga bisa berkumpul lagi bersama dengan keluarga mereka. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, ya Bapak, doa ini tidak sempurna, ya Tuhan Yesus, biarlah kami naikkan doa ini dan kita sempurnakan. Dalam nama Bapak yang telah mengajar kami berdoa. Doa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih pada hari ini, kami mengampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan kakak layan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 410, Tenangkanlah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap terasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapa. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terlebih dahulu mari kita doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang IHMPT pagi hari ini, Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami pelajari hari ini bisa kami terus ingat dan boleh kami praktekkan, Tuhan. Biarlah kami boleh mencontoh untuk menjadi jemaat yang baik, yang banyak memberikan berkat, terus mengalirkan berkat kemanapun kami pergi. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sampai dengan seminggu ke depan hanya dalam nama pengasihan-Mu. Ya Bapa, terima kasih.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak-kakak. Selamat hari Minggu semua. Happy Sunday. Selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Ada pengumuman? Arita, ada pengumuman nggak? Gua sama laptop nih, siapa nih? Untuk adik-adik vokal grup, tolong untuk rekaman videonya di email ke Kak Marcel. Semuanya sudah diserahkan, contoh suaranya semua udah lengkap, tinggal dikirim ke Kak Marcel. Sudah ada emailnya Kak Marcel. Kalau tidak bisa di email, bisa minta tolong Kak Ika. Nanti emailin. Kak Ikanya udah oke ya? Oke, Ya, kemarin udah kirim ke Claudia. Nah, Aku. Abel datang ngasih Abel nih. Abel katanya juga mau ngirim ke Kak Ika ya, ditunggu ya. Soalnya minggu depan udah masuk bulan Desember. Jadi tinggal rekaman videonya aja. Oke, terima kasih. Karita ada pengumuman mungkin enggak ya? Atau yang lain? Sampai nulis jilid kan? Ya. Tinggal difoto aja nih ya. Buka videonya dong adik-adik. Ayo tunjukkan pesonamu. Putra Putri Indonesia. Ya Kak. Ih, Ben udah gede, Ben. Sama Ben potongan rambutnya sama ya? Siapa? Ben, potongan rambutnya model zaman sekarang. Wih deh, wadidaw. Cakep-cakep banget sih kalian, cucok ya. Minggu depan ini tuh ibadahnya apa tuh, Kakak? Minggu depan ibadahnya ngapain? Ayo, Kamaria. Minggu depan Zoom-nya libur, jadi di YouTube ya. Adik-adik, sedikit pengumuman deh. Tanggal 20 kan kita ada Natal PT dan di Zoom. Zoom meeting juga kayak gini. Kalau adik-adik ada yang punya kreativitas yang berhubungan dengan tema Natal, misalnya main TikTok atau apa, tapi yang berhubungan dengan tema Natal, boleh dikirim ke kamarnya, nanti ditayangin di Zoom atau mau langsung kalian gitu. Atau kreativitas apapun yang berbau Natal. Jadi ikut PT Natal 20 Desember, PA Natal 15 Desember. Udah dibuka videonya? Ayo, biar difoto, biar cakep. Farel, yo. Karita. Agni buka. Dan Jonathan, Rio. Rahel buka, tunjukkan pesonamu Putra Putri Indonesia. Rahel. Karita juga tuh. Ayo udah. Karita kenapa nih? Karita kayaknya nggak bisa. Lagi error deh. Sinyal. Oh, kayaknya. Agni, Rio, Agni, ayo. Nggak apa-apa, belum mandi nggak apa-apa. Ya, aku foto ya Kak. Oke. Ya, tunggu Jonathan belum tuh Kak. Rio belum. Rio udah. Rizka malah ditutup. Ini ada 2 slide ya Kak. Oke. Ya,
Ya. 1, 2, senyum. Tahan. Slide kedua. Yang mana lagi? Ya, senyum. 1, 2, 3. Oke, Kak. Makasih, Mercy. Makasih, Kak Mercy, terima kasih. Selamat hari Minggu, Kak Mercy. Selamat hari Minggu, Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dan Dinda. Adik-adik, terima kasih ya kakak-kakak semua. Oke, sampai kakak-kakak sampai jumpa nanti jam 2:30 di gereja. 2 ya. Oke. Dadah. Hari Minggu. Stay safe, tetap sehat-sehat semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Annyeong. Annyeong. Sarangi. Sarangi. Nggak dapat asupan.